Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi. Di video kali ini saya akan khusus membahas tentang introduction tentang limit, yaitu definisi, kemudian teorema dasar, dan juga beberapa contoh soalnya. Yang pertama adalah definisi limit. Jika suatu fungsi fx terdefinisi di beberapa titik, di sini artinya adalah si fungsi fx tersebut mempunyai nilai, atau jika x-nya disubstitusikan nilainya ada, sederhananya seperti itu. Titik ini berada di sekitar A, tetapi x-nya tidak sama dengan A. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, x-nya itu hanya berada di sekitar A, tetapi untuk titik x-nya itu sendiri tidak sama dengan A. Makanya di sini kita sebut sebagai suatu limit saja atau pendekatan saja. Maka si fungsi fx-nya akan mendekati L. Intinya dari definisi ini, jika kita punya suatu titik di sekitar A yang tidak pas di A itu sendiri, maka si fx-nya nilainya akan mendekati suatu nilai L. Jika kita tuliskan dalam bentuk notasi matematis, akan diperoleh definisinya adalah limit x menuju A fx sama dengan L. Jadi L ini bukan nilai fx yang disubstitusikan dengan A secara langsung sebetulnya, namun dia hanya berupa pendekatan dari nilai fungsi si fx yang apabila x-nya itu mendekati atau menuju ke A. Nah, apabila bukan dalam bentuk limit, kita tahu bahwa FA sama dengan L, jadi hanya tinggal mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam L saja. Sederhananya seperti itu. Gambarannya seperti ini kalau dalam Kartesius. Jadi misalkan kita punya fungsi fx yang berwarna biru ini adalah fungsi fx. Kemudian di sini misalkan di sini ada titik A. Nah, nilai fungsi di titik A ini yaitu FA, di sini misalkan adalah si L-nya di titik yang sebelah sini adalah L atau FA-nya. Semisal di sini ada suatu nilai X, berarti di sebelah atas ini kita punya nilai fungsi yang disubstitusikan dengan si nilai X-nya ini. Nah, apabila si X itu kita arahkan untuk menuju ke A, jadi jika si x-nya ini semakin menuju ke A, misalkan kita geser ke sebelah kanan dan seterusnya, semakin menuju ke A, maka nilai fungsinya juga semakin lama akan menuju ke L. Begitu juga apabila kita punya fungsi x-nya ada di sebelah kanannya A. Jika x-nya ini semakin menuju ke A dari sebelah kanan, misalkan ada di sebelah sini dan seterusnya, yang tadinya nilai hasilnya fungsinya ada di sebelah sini, apabila si x-nya akan menuju ke A, berarti dia juga hasil fungsinya akan menuju ke L. Kurang lebih gambaran dari definisi limit x menuju A dari fx sama dengan L adalah seperti itu. Sebagai ilustrasi, saya contohkan di sini kita punya fx sama dengan x, digambarkan di sebelah kanan. Ini adalah fx sama dengan x. Selanjutnya kita mau mencari nilai limit x menuju 3 dari fungsi fx sama dengan x itu tadi. Kita kembali ke diagram Kartesius. Misalkan di sini kita punya x-nya 3. Berarti kalau kita tarik garis ke atas, kita akan peroleh nilai fx sama dengan 3-nya di sini, atau hasilnya itu adalah 3. Karena nilai f3 dari suatu fungsi ini, jika kita substitusikan x-nya 3 itu sama dengan 3 ya. Nah, bagaimana dengan definisi limitnya? Karena nilai limit dari x menuju 3 itu artinya adalah apabila kita ambil sembarang x yang menuju 3, misalkan dari sebelah kiri ini menuju ke arah 3, atau dari sebelah kanan ini juga menuju ke 3, maka hasil dari fungsinya juga akan menuju ke 3. Fungsi dari x yang di sebelah kiri dia akan menuju ke 3. Begitu juga dengan fx yang ada di sebelah kanan, dia juga akan menuju ke 3. Makanya hasilnya akan kurang lebih sama seperti apabila kita substitusikan. Namun si 3 di sini artinya bukan hasil substitusi fungsi, namun hasil pendekatan apabila si x-nya menuju ke 3. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan yang ada di sebelah kiri 3 itu ada 1,
jika kita punya fx sama dengan x dan x-nya itu 1, maka fx-nya kita substitusikan, hasilnya adalah 1. Kalau x-nya 2, berarti fx-nya adalah 2. Kalau fx-nya 2,5, maka fx-nya juga 2,5. Jika fx-nya 2,9, di sini fx-nya juga 2,9. Kenapa tidak pas di 3? Karena definisi dari limit itu x-nya di sini hanya mendekati 3, hanya menuju 3, tapi x-nya itu tidak pas di 3. Jadi kita hanya bisa mendekati dari arah kiri, yaitu 1, kemudian 2, kemudian hingga 2,99. Dan semisal dari arah kanan kita mendekati misalkan dari arah 5, kemudian hasilnya di sini 5. Misalkan kalau kita menuju ke sebelah kiri lagi, hasilnya menjadi 4. Misalkan di sini ada 3,01, hasil efeknya juga 3,01. Jadi hasil dari arah kiri maupun dari arah kanan hasilnya akan menuju ke 3. Menuju ke 3. Jadi hasil limit di sini adalah hasil dari limit x menuju 3 dari x adalah 3. Untuk teorema yang A, andaikan n adalah bilangan bulat positif, kemudian K di sini adalah konstanta. Selanjutnya F dan G di sini adalah masing-masing fungsi yang memiliki nilai limit di C. Maka berlaku bahwa yang pertama, limit X menuju C untuk suatu konstanta K adalah K. K di sini adalah suatu bilangan real. Untuk yang kedua, limit X menuju C dari fungsi X atau X saja adalah C, karena kita tinggal mensubstitusikan nilai C ke dalam X-nya. Selanjutnya yang ketiga, limit X menuju C dari suatu perkalian antara konstanta K dengan fungsi fx, atau dituliskan dengan kfx. Nilai limitnya akan sama dengan konstanta K-nya kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita cari limit X menuju C dari fungsi fx-nya, kemudian hasilnya baru kita kalikan dengan K. Kemudian untuk yang keempat, limit X menuju C dari penjumlahan antara fungsi fx dan gx. Di sini kita bisa memisahkan, yaitu limit X menuju C dari fx, kemudian ditambahkan dengan limit X menuju C dari gx. Nah, hasil dari masing-masing limit fungsi tersebut baru dijumlahkan. Kemudian untuk yang kelima hampir sama dengan yang poin keempat tadi, perbedaannya di sini adalah di sini pengurangan, yaitu limit X menuju C dari fx min gx. Hasilnya juga sama, yaitu kita bisa pisahkan dulu limit X menuju C dari fx dan limit X menuju C dari gx, kemudian masing-masing hasilnya baru dikurangkan. Selanjutnya untuk yang keenam, limit X menuju C dari fungsi fx dikalikan dengan gx. Di sini adalah perkalian antar fungsi. Kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan fungsinya terlebih dahulu, atau bisa juga kita mencari limitnya masing-masing terlebih dahulu baru dikalikan. Mirip seperti nomor 4 dan 5. Kalau nomor 4 dan 5 kita bisa mencari penjumlahan fungsinya dulu baru dicari limitnya, atau kita bisa mencari masing-masing limitnya dulu baru dijumlah. Nah, kalau yang nomor 6 ini kita bisa mengalihkannya dulu baru dicari limitnya, atau kita bisa mencari limit masing-masingnya dulu baru hasilnya dikalikan. Kemudian untuk yang ketujuh, jika bentuknya adalah pembagian antar dua fungsi, yaitu limit X menuju C dari fx dibagi gx, maka kita bisa membagi fungsinya terlebih dahulu, atau kita bisa mencari limit dari fx-nya, kemudian limit gx, setelah itu masing-masing hasilnya baru kita operasikan pembagian. Yang terakhir, limit X menuju C untuk fungsi fx yang dipangkatkan dengan n. Caranya adalah kita bisa memangkatkan fx-nya dulu terhadap n, atau kita bisa mencari limit fx yang sebelum dipangkatkan dulu, baru hasilnya nanti kita pangkatkan dengan n. Ketemunya nanti hasilnya akan sama saja. Untuk contoh penerapan dari teorema A yang pertama,